Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cana maru. Bahasa Sundanya itu tiklot ya, letik kolot. Tapi kalau bahasa Indonesianya biasanya sering dipanggil dengan cana kecil tua atau cana ketu ya. Kita bahas ciri-cirinya seperti apa, plus minusnya apa di cana kecil tua. Langsung aja lah ke videonya, gas ke. Nah guys, di depan kita sudah ada salah satu cana maru di kamar satu ya, yang kecil tua atau bahasa lainnya itu letik kolot alias tiklot. Ini adalah cana maru yang sekarang itu usianya kurang lebih nggak tahu 3, nggak tahu 4 lah. Pokoknya ini udah tua banget, tapi size-nya itu masih sekitar 20-21 sentian ya. Ini untuk cana tiklot sendiri itu biasanya ciri yang paling terlihatnya itu adalah mata ya. Nah ini nih, mata cana tiklot itu biasanya udah keluar nih, udah kayak kodok ya. Tuh lihat, bisa kita lihat untuk matanya itu udah keluar dan udah gede, tapi size-nya itu masih kecil. Nah kebetulan di sini ada contohnya itu ya cana maru, jadi kita bahasnya di cana maru. Tapi untuk ciri umum ini biasanya berlaku untuk semua cana ya, maupun cana maru, auranti, cana pulkra, dan cana lainnya. Apabila si ikan itu tua, biasanya matanya itu gede. Jadi untuk umur cana itu biasanya kita yang paling mudah itu kita lihat di mata. Itu untuk ciri umumnya ya, ciri yang paling gampang kita temui di ikan cana jika cana itu tiklot alias letik kolot. Nah kita lihat perbedaannya dengan cana yang tidak tiklot ya, yang size-nya sama 20 dan 20-21 cm-an. Nih kita lihat videonya. Nah, udah bisa kita bedakan kan dari mata. Untuk bola mata sebola ini ikan udah size gede ya, udah nggak tahu 30 atau 40-an dengan mata seukuran ini. Tapi ini ikan size-nya itu masih di 20-21. Kebetulan ikan ini tuh saya dikasih dari Mr. Andres ya, yang kemarin ada di konten kita itu. Nah ini nih Mr. Andresnya nih. Nah itu kemarin dia tuh kasih ikan ini sekaligus juga untuk display di kamar satu, karena untuk ikan ini untuk display itu ya sangat amat lumayan, bahkan menurut saya tuh unik ya, jadi unik kelihatannya tuh. Dan untuk bunganya juga kita lihat nih. Nih bunga yang tiklot itu lumayan ya, warnanya juga untuk warna itu ini mau oranye, nggak kuning. Matanya juga merah banget, mentalnya juga barbar gitu. Jadi untuk display di sini tuh sangat-sangat enak banget ya kalau untuk saya pribadi. Terus juga untuk menambah wawasan kita semua mengenai cana tiklot. Nah untuk cana tiklot sendiri banyak banget ya, ada yang tiklot ekstrim atau enggak ekstrim nih biasanya. Nah ini tuh salah satu ikan yang dimaksud cana tiklot ekstrim, yang sampai matanya tuh kayak PW kombi ya, besar banget, bahkan sampai keluar tuh dari area muka ini tuh. Dan untuk keunggulan dari cana tiklot sendiri menurut saya pribadi sih untuk size ya, size-nya kan nggak terlalu gede, jadi tidak memakan space tank yang harus gede juga gitu, jadi bisa disimpan di tank yang kecil. Terus juga untuk warna pasti otomatis ya, untuk cana tua ini, cana tiklot lebih ngejreng ya, karena untuk umurnya sendiri juga ini kan udah tua, jadi warnanya juga pasti udah naik, bunganya juga udah pasti banyak gitu. Jadi enak lah kalau untuk display. Cuman kalau misalkan kita emang mau bawa kontes, ini tuh anatominya ya biasanya kena itu kalau cana tiklot itu
Jadi di anatomi pasti jelek ya. Karena juga ini kalau misalkan diturunkan di kelas kontes itu masih banyak banget saingannya dan sangat kecil kemungkinan untuk dia menang kalau kata saya pribadi ya. Dan berdasarkan pengalaman saya ketika ikut-ikut kontes ya, ngelihat channel yang seperti ini tuh jarang banget menang ya. Karena tuh anatomi juga udah jelas kelihatan tidak proporsional lah ya antara badan, mata, dan juga lainnya gitu. Terus juga biasanya minusnya itu kalau misalkan emang channel TikTok ini sendiri tidak bakat di bunga, biasanya dia tuh hanya berukuran kecil, tapi bunganya itu tidak akan banyak. Jadi sayang juga gitu kalau emang kita sengaja progres ikan ini buat menjadi TikTok kalau kata saya ya. Karena mungkin channel ini tuh tidak sengaja dan gimana ya. Dulu tuh kata cerita dari Om Andresnya itu karena ikan itu seling keterlantarkan gitu. Jadi mungkin ya efeknya seperti ini, kurangnya makan, terus juga ya kurang perawatan, tanknya juga tidak sesuai dengan ukuran dia, dipaksa menjadi seperti ini gitu. Jadi ya inilah hasilnya. Dan untuk channel ini sendiri pun ketika saya kasih makan, mau saya kasih makan banyak atau sedikit, si perutnya tuh cuman gembung terus kecil lagi weh. Nih kita kasih contoh makannya nih. Saya untuk kasih makan ikan ini tuh nggak pernah ada takaran Wulhong harus 2 atau 3. Saya kasih jor-jor aja guys, karena kasihan juga ya sekalian agar ikannya juga mendapatkan protein yang lebih ya, dengan harapan tidak terlalu tidak terlalu kurus ke depannya. Jadi agar bisa lebih memiliki body yang lumayan apa ya, proporsional gitu, nggak terlalu seperti ini gitu kan. Kalau seperti ini tuh kalau saya pribadi kasihan juga gitu, dia tuh kurus banget, kurus kering kerontang guys. Tuh untuk ulat Hongkong yang saya tabur barusan yang digebruskan aja cepet banget guys habisnya, tapi perutnya ya tetap aja lempet guys. Adapun nyendol ngemelendung gitu nggak lama-lama, nanti juga nggak lama kurus lagi. Makanya saya untuk ikan ini tuh nggak ada takaran makan, nggak ada progres apa-apa selain menggemukkan badannya gitu, agar si ikannya menjadi ikan yang proporsional. Itulah kira-kira kurang lebihnya ikan kecil tua ya. Kecuali ya kalau misalkan kita nggak terlalu ekstrim juga dalam tahan size, juga dalam progresnya gitu, nggak terlalu ekstrim sampai seperti ini ya nggak apa-apa juga. Karena di sini juga adalah ikan yang bisa dibilang kecil tua tapi nggak se ekstrim ini, yaitu si docil ya. Nah ini nih si docil nih. Nah untuk si docil sendiri kan bisa kita lihat dari mata belum keluar gitu. Cuman untuk ukuran mata tidak sesuai dengan umurnya, dengan size-nya gitu ya. Harusnya kan untuk size sebesar itu ikan tidak terlalu apa ya, matanya itu belum segede gitu harusnya gitu. Cuman kan untuk si docil masih aman gitu, karena kita juga nggak terlalu meret makan tuh apa ya, tidak terlalu kasih dia diet yang ekstrim. Docil tuh tetap makan setiap hari, cuman untuk porsinya ya dari pelet misalkan kita kasihnya pagi-pagi 2, terus sorenya kadang-kala dikasih, kadang-kala enggak, besoknya. Tapi setiap hari si docil tuh makan, cuman dari makannya seperti itu juga kan untuk tempat docil tuh baru sekarang kita beri tank yang gede. Karena kan untuk docil itu di kelas progres sudah nggak bisa karena size-nya udah mentok. Jadi ya udah kita kasih tempat gede, kita push lagi makannya, kita normalin lagi. Nah dengan harapan dan kejaran untuk di kelas juvenil begitu. Nah itulah pengalaman kita di kamar satu ini mengenai cana kecil tua ya, dan pengetahuan yang kita dapat dan dari pengalaman yang sudah kita lalui itu seperti itu gitu. Jadi kalian bebas aja mau milih yang mana, mau bikin ikan kalian kecil tua atau enggak, itu terserah keinginan masing-masing ya, karena setiap keeper pasti memiliki tujuan dan
harapan untuk cananya sendiri gitu. Ya paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay terus di channel Kamar Sato, karena tanpa adanya kalian kita bukan apa-apa. Lancar terus rezekinya, jangan lupa tersenyum tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.